Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar pengajian Nur Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada orang kecuali berharap dalam hidupnya dia bergembira dan bahagia. Walaupun kadang-kadang cara kita dalam meraih kebahagiaan itu beda-beda, tapi yang jelas tidak ada satupun manusia kecuali mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dari sisi agama, tentunya kebahagiaan itu punya keterkaitan erat dengan keimanan. Imanlah yang membuat kita bahagia, bukan ketika kita bahagia baru kita beriman. Imanlah yang selalu menjadikan pikiran dan hati kita merasa apa yang terjadi dalam kehidupan, terlepas kita belum mampu untuk memahaminya, tapi kita tak pernah putus harapan dari menantikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, dewasa ini kalau ada orang stres, mungkin kalau kita lihat gak aneh orang stres. Saking begitu banyak faktor yang bisa membuat orang memang stres. Justru yang menakjubkan adalah ketika orang tetap terpelihara kesehatan mentalnya, kebahagiaannya, dia jalani hidup dengan penuh optimisme dan harapan. Ini yang letak justru hal yang menakjubkan zaman sekarang. Maka dari itu saya ingin kupas di kesempatan kali ini, sebenarnya dengan berislam, dengan beriman, dua nikmat yang paling besar yang kita peroleh dalam hidup ini sebenarnya di dalamnya terkandung begitu banyak kabar gembira yang pantas membuat kita senang dan bahagia. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Pertama, ketika kita melihat pada agama kita Islam ini, kita coba renungkan kembali apa yang kita imani, akidah Islam ini. Tidak ada satupun agama yang ada di muka bumi ini yang seiring sejalan ajaran agamanya dengan tuntunan akal sehat melebihi dari Islam. Makanya semakin orang itu bisa menjaga akal pikirannya tetap jernih, pasti dia akan temukan ajaran Islam itu seiring sejalan dengan akal yang sehat. Jadi nggak pernah dipertentangkan antara apa yang dikatakan akal dengan apa yang dituru oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita mau jujur, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tidak ada satupun Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran kecuali Allah jelaskan argumentasi logisnya. Tidak ada sesuatu yang Allah larang untuk
kita kerjakan, kecuali setelah larangan itu Allah sebutkan, kenapa aku larang ini? Dan itu ketika kita gunakan akal kita untuk merenungkannya, kita akan sampai pada hakikat kebenaran yang disampaikan Allah. Kalau ditanya ngapainlah sholat, Allah katakan, wa aqimis shalah, dirikanlah sholat. Kenapa ya Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi Allah menyayangi kita. Bentuknya apa? Apapun yang kusuruh, kalau kau gunakan akal sehatmu untuk memahami alasan dan hikmah di balik apa yang kuperintahkan, kita akan semakin takjub dengan perintah dan larangan Allah itu. Ngapain kami puasa ya Allah? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal kalau mau Bapak Ibu, yang namanya Allah penguasa alam semesta, berikut segala isinya, kalau Allah nyuruh saja tanpa menyebutkan alasannya, itu sudah cukup bagi Allah untuk perintahkan kita. Kalau di dunia militer saja, kalau yang pangkatnya lebih tinggi ngomong, kadang-kadang belum siap lagi. Siapa? Apa paham dia apa tuh siap? Kadang-kadang belum siap, instruksi udah siapa? Kepatuhan luar biasa. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ketika menyuruh satu, dikaitkan, aku suruh kau untuk ini. Jadi bukan semata-mata disuruh patuh, ya, tapi Allah coba ringankan langkah kita untuk patuh dengan menjelaskan alasan logisnya. Ini satu bentuk kebahagiaan luar biasa, ya. Bahkan akidah Islam pun, jangankan cerita perintah larangan, apa yang wajib kita imani, ini semua tidak ada yang bertentangan dengan akal. Jadi jamaah rahimakumullah, syarat pertama orang beriman dalam Islam apa? Meyakini yang gaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau nggak yakin ada yang gaib, kita hanya meyakini apa yang nampak, apa yang bisa disentuh, apa yang bisa diraba, kau belum beriman. Nah, tentunya yang gaib itu tak mampu dijangkau akal. Tapi pertanyaannya, akal mengingkarinya enggak? Enggak. Kalau ditanya, adanya surga dan neraka bisa dijangkau akal enggak? Enggak. Tapi apakah akal menolak keberadaan surga dan neraka? Enggak. Justru akal mengatakan, betapa tidak adilnya hidup ini kalau yang buat salah meninggal gitu saja tanpa ada peradilan yang maha adil. Jadi bandingkan dengan banyak ajaran agama yang lain, ketika disuruh, udahlah itu kau imani aja lah, gak usah kau pikir-pikir. Dalam Islam enggak. Untuk sampai pada puncak keimanan perlu gunakan akal dan logika. Insya Allah kau sampai pada kebenaran. Ini kabar gembira pertama, ya. Betapa bahagianya kita ketika kita jalankan sesuatu, semuanya ada penjelasannya, bisa diterima oleh akal kita. Indah sekali. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana dalam agama kita ini? Sekali lagi, tidak ada satupun ajaran dalam Islam yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Coba bayangkan Bapak Ibu, yang namanya manusia perlu makan untuk bertahan hidup, perlu minum untuk bertahan hidup, perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenis. Tapi lihat, apa ada ayat melarang kita makan? Justru Allah katakan makan, silahkan. Minum, silahkan. Yang dilarang bukan makan minumnya, tapi jangan berlebihan, gitu Allah. Nah, kalaupun ada beberapa jenis makanan yang diharamkan, sekali lagi, makanan yang diharamkan itu ada penjelasan logisnya, atau bahkan
makan yang haram itu sejalan dengan fitrah manusia. Makanya dalam fikih itu, makanan yang halal pun tapi menimbulkan rasa jijik, bisa berubah hukumnya. Makanya sekarang berlomba-lomba orang buat nama makanan yang aneh-aneh. Dikaitkanlah dengan nama jin, dengan nama setan, dengan nama apa ya. Kadang-kadang dampak psikologis dari penamaan pun bisa berpengaruh. Muncul atau tidaknya rasa menerima atau jijik terhadap sesuatu. Kadang-kadang kita lihat di beberapa tempat, bahkan luar negeri, ada makanan disajikan kayak dalam pispot. Bentuknya pun seperti ini makanan halal, tapi begitu ditengok nampak seperti yang kotor, bisa berubah hukumnya. Coba bayangkan, Allah katakan, uhilla lakumut thayyibat wa hurrima alaikumul khaba'ith. Allah halalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang menimbulkan efek jijik dan tidak berketerima pada diri manusia. Ini kan luar biasa itu. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi ada 3 orang sahabat, duduklah mereka bercengkerama. Kau apa ibadahmu? Yang pertama bilang, oh aku puasa tak buka-buka katanya. Yang kedua mengatakan, oh kalau aku tak kawin-kawin. Yang ketiga ngomong, aku tak makan daging lagi. Lantas ketiganya mau konfirmasi mana yang lebih hebat ibadahnya di antara mereka bertiga. Datanglah kepada Rasulullah. Rasul, si A salat malam gak tidur-tidur, si B puasa gak buka-buka, si C tak kawin-kawin lagi dia, si D tak makan daging, semata-mata niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad dengar penjelasan mereka semua, apa kata Nabi? Aku yang paling dekat sama Allah, aku yang paling takut sama Allah, tapi kalau aku salat malam, aku tidur dulu, kata Nabi. Kalau aku mau puasa, ya aku makan sahur dan aku berbuka. Bahkan aku pun menikah, kata Nabi. Aku pun makan daging. Siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Ini menarik. Coba bayangkan, beda. Dalam agama tertentu, pemuka agama pun tak boleh kawin. Wah, akhirnya yang terjadi apa? Karena hubungan badan itu bagian dari fitrah kemanusiaan, ketika tak disalurkan, muncul skandal. Coba bayangkan dalam Islam enggak. Artinya apa? Allah yang turunkan aturan, Allah yang paling tahu apa kebutuhan manusia. Karena Allah yang ciptakan kita. Yang namanya manusia, kau pasti hubungan badan perlu. Maka dihalalkan. Tapi ada aturannya lewat pernikahan. Kau perlu makan, perlu minum, ada aturannya. Yang penting jangan berlebihan. Itulah indahnya hal yang cukup membuat hati kita gembira, karena agama kita ternyata sejalan dengan tuntutan fitrah manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ketika mengkaji Islam ini muncul kebahagiaan dalam diri kita. Kenapa? Ini berkaitan dengan apa yang Allah firmankan kepada kita di surah Al-Maidah. Allah di ayat ketiga surah Al-Maidah berkata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berkata, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku lengkapkan untukmu nikmatku atasmu. Dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Ini siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Allah, penguasa alam semesta. Dia yang katakan telah sempurna agama ini. Maka maknanya apa, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada satupun masalah dalam hidup ini kecuali kita temukan ada tuntunan Islam di dalamnya. Kalau ditengoklah
negara mana yang aturan hukumnya paling lengkap? Kalau kita tengok negara maju, tidak selengkap aturan hukumnya dengan aturan dalam Islam. Coba bayangkan, dari mulai urusan masuk WC pun ada aturannya. Kira-kira ada nggak undang-undang di muka bumi, undang-undang masuk WC? Tidak ada. Tidak ada itu aturannya. Ya, karena dianggap itu dikembalikan aja, itu urusan privat, urusan masing-masing. Tapi dalam Islam ada normanya. Masuk kamar mandi, mana kaki duan masuk, mana kaki duan keluar, gimana caranya, bagaimana aturan beristinja. Dari mulai urusan masuk WC sampai urusan masuk istana, ada aturannya. Begitu masuk istana, apa kewajiban seorang pemimpin, apa haknya, apa hak rakyat, apa kewajiban rakyat, apakah kepemimpinan itu kontrak sosial atau bagaimana, dibahas dalam aturan Islam. Betapa luar biasanya ini. Makanya saya selalu katakan, kita gembira, Bapak Ibu, hampir sulit kita temukan dalam ajaran agama lain ada orang kumpul kemudian nanya, apa kira-kira hukumnya ini? Gak ada di luar Islam seperti itu. Satu-satunya jamaah yang nanya sama pemuka agamanya, apa hukum ini, apa hukum itu, hanya dalam Islam. Dalam agama lain tidak kita temukan sampai detail gitu orang nanya. Dan yang paling luar biasa, yang dijawab hukumnya oleh Islam bukan yang lama-lama saja. Mungkin kalau ditanya apa hukum yang pernah terjadi di zaman Nabi bisa dijawab. Tapi untuk hal-hal baru yang baru muncul zaman sekarang, itu juga ada tuntunannya untuk dapat dijawab bagaimana aturan mainnya. Orang tanya, apa hukum trading forex? Tahu nggak ada Islam? Di zaman Nabi tak ada misalnya. Apa hukum misalnya bayi tabung inseminasi? Nggak ada di zaman Nabi. Tapi landasan itu sudah ada dalam agama ini. Maka dikatakan hari ini telah sempurna bagimu agamamu. Apapun masalah yang mungkin muncul sampai hari kiamat, udah ada dasarnya, tinggal kau bahas saja. Ini sesuatu yang membuat kita bahagia luar biasa, Bapak Ibu. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun kejadian yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sampai hari kiamat ke depan, kecuali dalam Islam sudah ada kisi-kisi dan prediksi Al-Quran maupun hadis Nabi tentang apa yang akan terjadi. Jadi orang yang beriman itu gak pernah terkejut dengan keadaan. Orang beriman itu gak pernah terkejut. Mungkin kalau kita nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca hadis Nabi, ketika terjadi sesuatu, kita bilang, kok kayak gini? Aneh kali. Tapi di dalam Islam, kalau kita pelajarilah agama kita, gimana kejadian-kejadian yang akan wujud di setengah perjalanan kehidupan kita, semuanya udah ada bocorannya. Coba bayangkan, kiamat belum terjadi, Rasulullah udah kasih tahu apa tanda-tanda kiamat kecil, apa tanda-tanda kiamat besar. Artinya apa? Membaca itu saja sudah mempersiapkan diri kita, ginilah kondisi yang akan kuhadapi nanti. Kan begitu? Coba bayangkan Bapak Ibu, banyak orang begitu terjadi satu peristiwa politik atau apa, terkejut dia. Ya? Tapi begitu kita baca hadis Nabi, jauh sebelum kejadian, Nabi sudah ingatkan an imaratis sibyan, kepemimpinan anak-anak. Itu sudah ada hadisnya. Rasulullah mengingatkan tentang bahaya kepemimpinan anak-anak. Ketika kejadian, tinggal kita cocokkan. Oh, ini yang dibilang Nabi dulu. Berarti nggak ada sesuatu yang sifatnya apa? Membuat kita tiba-tiba terkejut. Semua yang akan terjadi dalam hidup ini secara rinci ada disampaikan oleh Al-Quran tentang masa depan, disampaikan dalam hadis Nabi,
Bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad jauh-jauh hari sudah omongkan itu kepada para sahabat. Coba bayangkan ada satu hadis yang cukup terkenal Bapak Ibu. Ketika Nabi berkata kepada para sahabat, akan datang nanti suatu masa kalian tidak lagi menyuruh kepada yang baik, tak lagi mencegah dari yang mungkar. Sahabat bertanya, apa mungkin kejadian itu Nabi? Sahabat masih menganggap itu mustahil terjadi. Nabi berkata, yang lebih parah dari itu pun kejadian nanti. Apa itu? Akan datang suatu masa orang nyuruh berbuat yang mungkar dan orang yang berbuat baik malah dihalang-halangi. Sahabat bertanya lagi, apa mungkin kejadian itu Nabi? Yang lebih parah dari itu pun kejadian, kata Rasul. Apa itu? Akan datang suatu masa yang buruk, yang salah dianggap betul, yang betul dianggap salah. Kalau datanglah momen kejadian itu, hendaklah kalian fokus pada diri kalian masing-masing. Jadi artinya, apa yang mungkin kita hadapi dalam hidup ini, dalam ajaran agama kita, sudah ada bocoran dan informasi. Apa yang mungkin seburuk-buruknya yang terjadi, sudah nampak di gambaran mata kita. Maka orang yang beriman tidak akan pernah stres menghadapi, kalau zaman sekarang istilahnya di barat sana, VUCA, perubahan yang begitu cepat sekali. Kalau dulu ya mungkin perubahan itu dianggap berubah 20 tahun, itu udah dianggap cepat, 20 tahun berubah. Sekarang teknologi, peraturan, ya kami saja yang lelah perguruan tinggi, dulu satu peraturan kementerian itu bisa tahan 20-30 tahun. Tapi sekarang aturan akreditasi per 2 tahun kadang berganti. Baru ini beradaptasi, udah muncul peraturan baru. Wah, begitu kita lihat aturan-aturan. Nah, tapi begitulah. Kalau kita berpegang teguh kepada ajaran agama ini, gak akan stres kita. Karena sudah ada bocoran, begini akan kejadian. Dan kita sudah mampu mempersiapkan diri untuk itu. Para hadirin rahimakumullah, ada kabar gembira yang kelima disampaikan Allah terkait agama kita. Apa itu? Dikatakan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah. Orang-orang di luar Islam itu pengen memadamkan cahaya Islam itu. Tapi Allah, pemilik alam semesta, berkehendak ingin menyempurnakan cahaya Islam. Ini siapa yang ngomong? Allah. Nah, apa makna ayat ini? Ayat ini dalam sekali maknanya. Ayat ini mengisyaratkan masa depan itu cepat atau lambat adalah milik Islam. Cepat atau lambat milik Islam, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Nah, kalau kita lihatlah, ada agama lain, kalau ada agama lain dikerjai rame-rame seperti dikerjainya Islam seperti zaman sekarang, wah udah lama bubar itu. Udah lama bubar itu. Ya. Bagaimana dari awal tahun 2000-an isunya perang terhadap terorisme, yang disorot Islam aja. Berganti sekarang perang terhadap ekstremisme, Islam juga. Muncul istilah terakhir namanya Islamfobia. Tapi makin begitu banyak label yang dibuat. Sejak 2010 lalu justru paling banyak agama dengan pemeluk jumlahnya yang terbesar Islam. Sejak 2010. Artinya makin disoroti, makin dijelek-jelekkan, makin justru orang tertarik masuk ajaran agama ini. Nah, ini adalah potret hal yang seharusnya membuat kita bahagia. Ya Allah, bersyukur kita sudah diberikan nikmat iman. Bersyukur kita sudah diberikan nikmat Islam. Ini dua nikmat
Kalau kita lihat orang ceritalah jalan panjang proses untuk sekedar dapat hidayah Islam. Oh, ini makanya banyak mu'alaf sekarang ini tahan banting dia. Kenapa? Karena proses untuk sampai pada kebenaran Islam pun nggak mudah. Nyari, baca, neliti, ya. Dan bahkan ketika dia masuk Islam, banyak yang pengetahuannya tentang Islam udah lebih dalam daripada yang Islam sejak lahir, kan begitu. Kenapa? Ini lewat proses pencarian luar biasa. Ini potret gambaran kita bahwasanya masa depan ya ujungnya ada di agama ini. Dan kalau kita sudah masuk di sana, harapan kita Bapak Ibu sekalian seperti dikatakan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang paling penting itu apa? Wah, gimana kita pastikan janganlah kita meninggal dunia, meninggalkan kehidupan di dunia ini kecuali insya Allah mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim. Ini kebahagiaan luar biasa. Kenapa? Masa depan ujungnya ada pada ajaran agama ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, untuk itu apa yang perlu untuk kita lakukan zaman sekarang? Di saat begitu banyak tantangan yang kita hadapi, maka untuk jaga nikmat iman, nikmat Islam itu ada tanggung jawab pada diri kita semua. Tanggung jawab pertama yang merupakan fardu ain, kewajiban tiap orang dari kita. Setelah dapat nikmat Islam ini, apa tanggung jawab kita? Itulah tanggung jawab kita menyampaikan Islam ini kepada orang lain. Yang kita istilahkan dengan dakwah. Ya, kewajiban dakwah ini ada di setiap orang. Bukan tanggung jawab ustadz atau pendakwah saja, tidak. Tapi tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tingkat dan batasan kemampuan kita masing-masing. Makanya dalam Islam di surah An-Nahl dikatakan setelah kita dapatkan nikmat Islam ini, kita sadar betapa besar karunia Allah atas nikmat Islam ini, tanggung jawab kita apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tanggung jawab pertama apa? Ketika kita sudah paham nikmat Islam ini, ajak orang dengan hikmah. Hikmah itu diartikan dan disebutkan para ulama, maknanya berdakwah dengan keteladanan. Teladan. Ya. Kita punya tetangga non-muslim, bertetangga yang baik saja itu bisa mempengaruhi dia masuk Islam. Gimana kita jaga haknya, jangan pula buang sampah tempat lingkungannya. Kita jaga ya kenyamanan kita dan tetangga. Itu saja sudah dakwah. Gimana dulu para sahabat Rasulullah paham betul. Ada kurban. Ya, tahu dia tetanggaku Yahudi. Walaupun maka diambilnya bagian dia, dikasihnya untuk Yahudi. Kenapa? Akhirnya apa? Banyak orang justru tertarik masuk Islam ini bukan karena ceramah, bukan karena debat, tapi justru karena keteladanan. Nah, ini yang terjadi di Amerika, di Eropa. Itu saya pernah mengikuti acara satu film dokumenter. Ada satu wilayah di Amerika itu yang terkenal dengan angka kriminal paling tinggi. Dan di situ mayoritas orang kulit hitam. Ya. Hingga pada akhirnya ada seorang berkulit hitam juga yang sudah dapat hidayah, dapat Islam, Islamnya masuk ke situ. Udah diwanti-wanti, jangan kau ke sarang narkoba itu, kau nanti habis, gak ada yang bilang kau. Tapi yang terjadi apa? Keikhlasan dia, keteladanannya. Akhirnya satu persatu yang jadi ya, geng mafia di sana. Akhirnya apa? Nengok gimana sentuhan kasih sayang dia, keteladanannya. Akhirnya sekarang
termasuk di antara kota yang paling aman. Kenapa? Dapat sentuhan dakwah. Nah, ini sesuatu kalau kita lihat dari sisi itu aja, wah, luar biasa, banyak yang bisa kita buat. Tapi kalau kita masing-masing menunggu, siapa yang turun situ? Jadi coba kita lihat berapa banyak lah, termasuk ya Medan ini kan satu pertama masalah begal, ya, masalah berapa daerah narkoba juga berat. Sebenarnya di situ gimana ada keteladanan orang, karena hidup ini dua pilihan aja. Kalau enggak kita mewarnai orang lain yang mewarnai kita. Siapa yang lebih kuat di situ? Nah, ini dia yang pertama. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Gimana cara kita mengajak pada kebaikan? Dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Nasihat yang baik bukan hanya kata-katanya baik, isinya juga baik, caranya juga baik, ya, timingnya juga baik. Wal mau'izatil hasanah. Nasihat yang baik. Ya, kadang-kadang kita melihat tidak ada hati kalau disentuh dengan kata-kata nasihat yang tepat, kecuali hati itu luluh juga. Ya, tengok aja lah Umar bin Khattab, ya. Ini potret preman Mekah tuh istilahnya. Sampai dulu Bapak Ibu, orang-orang di Mekah itu ngomong, ketika dibilang Umar masuk Islam, gak mungkin gitu. Lebih mungkin masuk Islam kambing Umar daripada Umar. Nah, saking membayangkan kerasnya hati Umar itu. Betapa kejamnya dia, betapa kejinya dia. Anak perempuannya di masa jahiliyah ditanam hidup-hidup. Sedikit pun tidak ada tanda-tanda kebaikan di situ. Tapi ayat Quran ternyata bisa meluluhkan hatinya. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang adalah orang kerabat kita, teman kita, ya boleh jadi gara-gara kita forward satu video terdengar dia, bisa jadi itu sebab perubahan pada dirinya. Jangan pernah kita anggap enteng sepele. Aku tak pandai cakap, udah ku forward share aja yang baik. Terbaca dia, luluh pula hatinya, timingnya pas. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Seseorang dapat hidayah lewat perantaraan dirimu lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Kan hebat itu. Barulah yang terakhir, Bapak Ibu, tanggung jawab kita apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita sudah pahamlah indahnya Islam ini, tapi boleh jadi banyak orang di luar sana yang belum paham. Maka kalau kau punya ilmu, argumen yang cukup kuat, ajak debat orang yang mungkin masih ngingkari Islam tadi. Debat ini bisa menjadi sarana bertukar pikiran. Kalau debat dilakukan dengan niat yang baik, sama-sama untuk mencari kebenaran, akan sangat efektif sekali, bisa mempengaruhi orang. Cuma kadang-kadang kebanyakan debat kan ujungnya debat kusir. Kita mempertahankan pandangan kita walaupun mungkin secara argumentatif sudah dianggap tak relevan, tak cocok lagi, tapi tetap kita pertahankan. Nah, maka dari itu disinilah nurus sa'adah, cahaya kebahagiaan, itu harapan kita. Jadi kita nih berbahagia, dapat suguhan siraman rohani tiap bulannya, rumah yang dikunjungi juga terus bertambah keberkahan dengan banyaknya tetamu yang menuntut ilmu di rumah ini. Dan dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, mereka bacakan Al-Quran dan mereka mengkajinya, kecuali akan turun ketenangan dalam hati mereka. Allah selimuti mereka dengan rahmat dan kasih sayang. Malaikat berkerumun di tempat itu, dan nama-nama yang berhadir
akan disebut Allah dengan penuh kebanggaan di tengah-tengah para malaikat yang ada bersamanya. Nah, ini satu luar biasa, ya. Kalau kita pertahankan, ya, apalagi kita lihat, saya juga sudah cukup lama diminta pernah mengisi sini, sebagian mungkin bahkan sudah meninggalkan kita dari rekan-rekan kita, baik yang lebih senior ataupun di bawah usia dari kita. Tapi dengan melanjutkan silaturahmi yang baik dan indah ini, ya mudah-mudahan kebiasaan ini juga tetap mengalirkan pahala kepada mereka yang telah mendahului kita. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Ya, kita buka diskusi dan tanya jawab baik terkait apa yang saya sampaikan dari materi atau materi-materi lainnya, kita persilahkan dengan segala hormat. Demikian tadi tausiah dari Bapak Al-Ustadz yang telah kita dengarkan, dan mudah-mudahan menjadi tambah keimanan bagi kita semua. Kepada orang-orang tua kami, ibu dan bapak, apakah ada tanya jawab? Kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, Pak? Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu pengajian saya pernah mendengarkan ustadznya, tapi sekarang sudah almarhum, Pak Ridwan Hamid. Ustadz Ridwan Hamid itu lebih populer dengan sebut panggilan Wak Loya. Jadi beliau pernah menyampaikan begini: jangan kita beranggapan bahwa kita mampu tanpa Allah, bimbingan Allah. Makanya mintalah kepadanya. Diumpamakannya waktu itu, kalau seorang istri mengatakan, si suami mengatakan kepada istrinya, ini akan datang tamu, kau bikin ini, masakan ini. Baik, akan dilaksanakan. Cuman ada syaratnya, kata istrinya. Tolong beli aku untuk membelikan bahan-bahan yang mau dimasak. Sama dengan Allah. Jadilah kau orang yang bertakwa. Mintalah kepada Allah. Jadikan hamba orang yang bertakwa. Hamba, anak-anak hamba, cucu-cucu hamba, keturunan hamba. Jadikan kami orang yang bertakwa. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan perintahmu dengan sebaik-baiknya. Tanpa ridha Allah, tanpa kekuatan dari Allah, itu nggak mungkin, karena kita manusia terbatas. Betul. Rasulullah sendiri kan nggak pernah kuliah, nggak pernah namanya sekolah, baca AI, tapi beliau diberi hidayah oleh Allah mengetahui yang hari pada saat kehadiran beliau dan sampai dengan hari kiamat. Bahkan itu dituangkan dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sampai dengan hari kiamat. Jadi kata Pak Ustadz tadi, minta sama Allah. Minta sama Allah. Allah sudah berjanji, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Cuman ya tergantung juga. Kalau dia hanya minta aja tapi tidak dilaksanakan ya perintah Allah, itu mana mungkin. Jadikanlah hamba orang yang bertakwa. Jadikanlah hamba dan keluarga hamba orang yang takin. Jadi begitulah apa pendapat Ustaz, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, bagus sekali. Pertama, manusia tatkala merasa dirinya kuat dan mampu, justru itu awal kelemahan dirinya. Sebaliknya, di saat kita merasa lemah dan tak mampu, karena kesadaran kita akan kelemahan itu, justru kita berserah diri kepada Allah. Bukan berarti kita nggak berusaha, tapi apapun usaha yang kita lakukan tetap dalam bingkai tawakal. Kita buat yang kita mampu, tetap
hasil akhirnya kita pasrahkan kepada Allah. Itulah sumber kekuatan. Apa yang mampu untuk kita lakukan. Makanya dalam hidup ini bisa dikatakan kerugian terbesar seorang manusia adalah ketika justru dia menjauh dari Allah. Coba bayangkan, Bapak Ibu, kita sebagai manusia, kalau sering-sering kali diminta, kita tandai juga, asin ini aja yang minta, kan begitu. Tapi justru Allah, ketika kita tak meminta kepadanya, itu dianggap bentuk kesombongan. Makanya pernah sekelompok sahabat datang menghadap Nabi. Rasul, di mana Allah itu? Apa Allah jauh? Sehingga kami harus teriak kalau mau minta. Atau Allah itu dekat? Turunlah ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, di mana aku? Katakan aku dekat. Aku akan ijabah semua apa yang dimohonkan hambaku. Syaratnya apa? Mereka patuh kepada aturanku. Mereka beriman kepada ketetapanku. Semoga mereka terbimbing kepada jalan kebenaran. Nah, jadi tepat dikatakan tadi, kalau meminta, ya pasrahkan sama Allah. Tapi pasrahkan kepada Allah tak berarti kita nggak buat apa-apa, cuma doa, tidak. Makna hakikat tawakal, kau buat semaksimal mungkin yang kau mampu, serahkan. Setelah itu hasilnya kepada Allah yang maha menentukan. Itulah makna tawakal sebenarnya. Demikian Pak. Ya. Demikian tadi penjelasan dari Pak Ustadz. Ada lagi Bapak atau Ibu? Nah, ibu-ibu misalnya. Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Alhamdulillah bagi kita yang usia-usia segini, alhamdulillah ini sangat bermanfaat Pak Ustaz. Ya. Tapi kadang-kadang sebagai manusia ini saya sendiri, jelas-jelas Allah mengatakan bahwa innal ladzina amanu wa amilus sholihati wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Kita jelas tahu bahwa bagi orang yang beriman mengerjakan kebaikan tidak ada rasa takut harusnya, Ya. tidak ada rasa sedih. Ya. Tapi kadang-kadang itu selalu muncul. Kita katakan lagi dengan wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tapi terus selalu seperti itu. Semua sudah dilakukan. Ya. Ya. Jadi apalagi, maksudnya ibadah apalagi yang barangkali bisa menguatkan, salah satunya dengan alhamdulillah hari ini bahwa kita harus selalu merenungi bahwa ajaran Islam ini adalah luar biasa karena semuanya sudah diberikan sign oleh Ya. Rasulullah maupun Allah bahwa kesini ada contoh-contoh yang sudah terjadi. Ya. Jadi kembali lagi, apa yang harus menguatkan kita Iya. bahwa seharusnya tidak harus terjadi, harus wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam jaminan dan janji kepada kita. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, tidak ada rasa takut dalam menghadapi masa depan dan tidak dihantui dengan rasa sedih menyikapi masa lalu yang telah berlalu. Jadi manusia itu kan sering sekali tersandera oleh dua hal. Disandera oleh masa lalu yang kalau bahasa anak sekarang belum move on dia. Ya. Belum beranjak, masih tersandera dengan kesedihan, masih mikirin sesuatu yang sudah terjadi dan tak mungkin juga diubah lagi ketetapan itu. Di sisi lain, kita juga tersandera
dengan ketakutan berlebihan terhadap masa depan yang belum pasti, masa depan yang kita anggap masih menjadi misteri. Nah, bagi orang yang beriman, seyogianya kan tidak perlu lagi dia takut dan sedih. Tapi realita dan faktanya kadang-kadang terlepas kita sudah sholat, kita sudah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan apa-apa yang Allah bukan hanya wajibkan, bahkan yang sunnah-sunnah pun kita buat. Termasuk kita tinggalkan apa-apa yang Allah larang pun sudah kita tinggalkan. Tapi terkesan kok masih ada secercah rasa takut dan rasa sedih yang seperti masih menyandera kita. Apa yang menjadi masalah di situ? Para hadirin, ada kadar takut dan kadar sedih yang dikategorikan wajar dalam pandangan agama. Jadi walaupun dikatakan dia tak takut, bukan berarti sama sekali nggak takut. Takut itu muncul karena pengetahuan. Orang biasanya takut karena tahu. Misalnya kita di sawah nampak ada ular. Ular tuh langsung lompat kita. Ya, tapi anak kecil yang nggak tahu bahaya ular, ular tuh dipegangnya aja. Kenapa nggak takut? Karena nggak tahu. Kadang-kadang kita tak bisa menghilangkan ketakutan itu pergi. Karena ya konteks misalnya kita mikir sekarang kayak manalah negaraku nih ya ke depan misalnya. Ada indikator-indikator yang menunjukkan hal positif. Tapi ada juga yang menunjukkan hal negatif misalnya. Ya pasti kalau kita tahu, kita pikir, muncul juga tuh takut tuh kadang-kadang. Kayak manalah anakku nanti, kayak manalah cucuku nanti, gimanalah negeriku nanti. Pasti ada. Nah, namun pengertian ayat bahwasanya apa? Walaupun ada rasa takut itu, namun orang-orang yang beriman dan beramal soleh selalu menyisakan secercah harapan, karena apa yang akan terjadi dalam kehidupan tidak selalu ditentukan oleh apa yang nampak, tapi ditentukan juga oleh hal-hal yang tak nampak, dan itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kadang-kadang sakit dia, berobat ke dokter A, dibilang sakit ini, cari second opinion, pergi lagi ke rumah sakit lain, jumpa dokter lain. Tapi mungkin jumpa 4-5 dokter, semuanya bilang, payah bu, secara medis ini gak mungkin. Payah pak, secara medis gak mungkin. Tapi bukan hanya 1-2 kejadian. Di saat mungkin ilmu manusia yang terbatas mengatakan gak mungkin, lantas muncullah rasa takut di hati kita. Kayak mana lah ya kejadiannya ya. Tapi orang yang beriman, di momen-momen yang sulit seperti ini, tetap dia menyisakan, ya Allah, aku sembuhkan bukan karena dokter, bukan karena obat, tapi karena ketetapanmu ya Allah. Makanya tak jarang ya ada orang mengatakan ponis secara medis, ini paling tahan 6 bulan lagi nih. Ini paling akhirnya lewat 6 bulan, panjang dia. Bahkan kadang-kadang yang dibilang udah mau meninggal nih lebih masih hidup daripada dokternya. Ini menunjukkan apa? Jangan pernah kita membayangkan kalkulasi segala sesuatu berdasarkan yang nampak saja. Tetap harus kita sisakan ruang, harapan dan keyakinan. Yang paling menentukan itu siapa? Allah. Ini yang membuat kita. Ya, contoh misalnya Abu Bakar dan Rasulullah di perjalanan hijrah menuju Madinah bersembunyi dalam Gua Sur namanya. Gua itu terdiri dari bongkahan-bongkahan batu besar yang ada celahnya. Abu Bakar ketika beliau melihat kaki para pembunuh bayaran mulai nampak dari celah-celah batu itu, langsung putih Abu Bakar. Rasulullah, gawat nih. Kalau sempat orang itu nengok ke bawah aja, pasti nampak kita ini. Itu kata Abu Bakar. Apa kurang imannya Abu Bakar?
Abu Bakar orang yang kata Nabi, kalau ditimbang iman seluruh umatku di satu sisi timbangan, ditimbang iman Abu Bakar di sisi timbangan yang lain, pasti lebih berat timbangan iman Abu Bakar. Artinya ini orang soal imannya nggak kalah, tapi takut juga dia. Takut juga di momen itu. Tapi apa takutnya sampai membuat diri stres? Enggak. Ketika Nabi berkata, Abu Bakar, kalau ada 2 orang, kedua itu dibersamai sama Allah, apa masih perlu takut? Barulah tenang Abu Bakar. Artinya apa? Kalau Allah bersama kita, Allah yang pegang hati para pembunuh bayaran, Allah juga yang atur supaya jangan tengok ke bawah, kan gitu. Walaupun ini di luar ya, kemampuan manusia untuk membayangkan. Maka dari itu, terlepas seburuk apapun, maka Nabi Muhammad melarang kita kalau ngomong itu asyik nakut-nakuti orang aja. Man qala linnasi halakan nas fahuwa ahlakuhum, kata Rasul. Siapa yang kalau ngomong sama orang-orang celaka manusia, dialah yang paling celaka, kata Nabi. Jadi kalau ngomong, walaupun kita melihat secara faktor lahiriah agak berat, tapi disitulah momen kita perlu membangun ketergantungan kita kepada Allah, kepasrahan diri kita kepada Allah. Dan kunci setiap doa itu diijabah ketika hati kita tak menggantungkan harapan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ya Allah, udah ku coba semua nggak bisa, Kau juga yang paling menentukan, ya Allah. Itulah kunci doa di situ. Jadi itu makna ayat. Bukan berarti kita sama sekali tak boleh takut, tak boleh sedih. Tapi kadar takut tertentu, kadar sedih tertentu wajar. Rasulullah ketika putranya Ibrahim meninggal, nangis Nabi. Sampai di saat ditanya sahabat, Nabi, kau larang kami nangis? Nabi berkata, hati mana yang tak bersedih ditinggalkan putra tercinta? Nabi pun bersedih. Bukan berarti tidak bersedih, tapi kadar sedih itu tak sampai membuat kita berprasangka buruk sama Allah. Itu kuncinya. Segenting apapun, tetap prasangkakan yang baik. Allah akan berikan pada hambanya sesuai dengan apa yang diprasangkakan hamba kepadanya. Kalau kita prasangkakan yang baik-baik, datanglah yang baik. Kalau kita pikirnya si pesimis saja, negatif aja, dapatlah kita yang buruk-buruk. Begitulah kira-kira Ibu. Makasih. Bapaknya sudah pas, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Mohon doa, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mari sama kita akhiri majelis ilmu kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.